Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para pengajar di era milenial? Pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengupload materi, ya, mempersiapkan materi di e-learning sesuai dengan standar struktur materi yang kita berikan di dalam pelatihan. Baik, langsung saja kita simak tutorialnya dan ikuti step by step tutorial ini sambil praktek. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana cara menyiapkan perkuliahan di e-learning sebagaimana struktur materi yang telah kita jelaskan sebelumnya. Pertama, silahkan login ke dalam online learning UHAMK. Kemudian yang kedua, masukkan username, ya, username Bapak Ibu dan password. Lalu klik masuk. Baik, ini kita sudah berada di halaman e-learning ya. Di bawah profil ini, di bawahnya ini adalah tampilan perkuliahan. Kelas-kelas perkuliahan sesuai dengan kelas dan materi yang akan kita ajarkan ya. Nah, untuk menyiapkan kelas, maka Bapak Ibu silahkan pilih di mata kuliah atau kelas yang akan disiapkan perkuliahannya ya. Di sini saya akan contohkan, saya akan mencoba untuk mata kuliah Kemuhamadiyahan 3U. Ya. Diklik saja di sini di mata kuliahnya. Klik kiri di mouse ya. Oke. Nah, ini kita sudah berada di halaman editing e-learning ya untuk mempersiapkan kelas. Pertama-tama kita menuju ke sebelah kanan atas, ini ada roda gear ya. Diklik saja di situ, klik kiri. Nah, maka muncul mode ubah. Kita akan menghidupkan mode untuk mengedit halaman e-learning. Ya, ini ada beberapa pilihan. Silahkan dipilih yang nomor 2. Hidupkan mode ubah, klik kiri. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Ini tadi kosong, ini sudah ada tambahan seperti ini. Halaman untuk mengedit ya. Ini juga ada gambar pensil, sebelumnya tidak ada. Ini artinya sudah siap diedit. Langsung saja. Yang pertama kita akan edit ini announcement ya. Ya, di sini adalah kata pembuka ya. Ini bisa diganti atau kalau merasa tidak perlu Bapak Ibu ditiadakan ya, tapi saran saya tetap seperti ini diadakan, diedit saja ini. Gambar pensilnya ini diklik. Klik kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung kita ketik, misalnya Assalamualaikum ya, selamat datang Hamka Muda, mari kita rancang masa depan yang lebih baik. Niat lurus, usaha dan doa ya, misalnya seperti itu. Lalu kita enter ya di keyboard ya, di keyboard kita tekan enter. Nah, ini sudah terpasang. Oke, lalu kita menuju ke bagian kedua. Ini adalah perkuliahan pertemuan pertama yang akan kita edit. Caranya sama, di sini diklik di gambar pensil ini, diarahkan ke sini, diklik kiri di mouse. Nah, misalnya kita tulis pertemuan ke-1 ya, temanya kontrak belajar dan teknis perkuliahan. Ya, pertemuan pertama ini. Kemudian kita enter lagi ya di keyboard. Nah, sudah ganti. Ini sudah menjadi judul pertemuan pertama. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan ya bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk perkuliahan pertama ini. Caranya bagaimana? Caranya menuju ke sebelah bawah ini ya. Sebelah kanan ada tulisan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya di sini. Oke. Klik saja di sini di plus ini, klik kiri.
Nah, muncul seperti ini. Oke, pertama-tama apa yang kita tambahkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, strukturnya adalah pertama adalah doa awal kuliah. Nah, untuk doa karena kita ingin didisplay di muka, kelihatan langsung sama mahasiswa, kita akan gunakan label pakai ini. Nah, kalau pakai label nanti tulisan yang kita display akan terbaca langsung di halaman muka ya. Nah, ini klik saja di sebelah kiri ini yang bulat ini, klik kiri. Ya. Kemudian klik tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, inilah kotak yang untuk taruh doa. Kita cari di internet doanya. Di sini kebetulan sudah saya buka untuk mempercepat ya. Doa awal kuliah, silakan diblok saja. Di copy paste ya. Masukkan ke dalam kotak ini. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah, simpan dan kembali ke kursus. Ya, diklik ini. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini doanya sudah terpasang di bagian pertama di pertemuan pertama ini ya. Baik. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kontrak belajar dan penjelasan teknis perkuliahan kita akan cantumkan di bawah doa. Langsung saja ke sini ya. Sekali lagi di sini kalau menambahkan selalu di sini. Tambah sebuah aktivitas. Klik. Ya. Karena bentuknya adalah PPT yang akan kita tambahkan, maka kita pilih file. Klik file. Nah, sampai biru seperti ini. Kemudian klik di bawah ini tambahkan. Nah, di sini adalah halaman untuk menginput kontrak belajar. Ditulis di sini judulnya kontrak belajar dan teknis perkuliahan. Baik. Nah, kemudian ini nama ya, nama bahan yang kita taruh. Kemudian deskripsi, ini adalah keterangan ya, penjelasan untuk ini ya. Ini kalau perlu isi, kalau enggak dikosongkan juga tidak apa-apa. Ya, di sini untuk contoh saya akan isi. Misalnya silahkan cermati ya kontrak belajar di atas sesuai dengan perhatikan aja ya. Silakan silakan baca kembali kontrak belajar di atas. Nah, misalnya seperti ini ya. Atau yang lain menurut Bapak Ibu silahkan ya. Nanti kan ini kontrak belajar akan kita jelaskan ya. Di pertemuan pertama kan pakai Zoom. Jadi nanti mahasiswa bisa membaca lagi supaya tidak lupa setelah kita jelaskan. Nah, biar instruksi ini tampil di depan Bapak Ibu ya. Ini diklik di bawah nih, tampilkan deskripsi. Ini diklik kiri. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini nanti instruksi akan tampil di depan. Nah, kemudian menuju ke bawah ini file ini. Nah, disinilah kita akan menginput kontrak belajar. Kontrak belajarnya sudah kita sediakan ya dari fakultas. Silahkan dicari filenya, kita buka filenya. Nah, ini ya, file kontrak belajar dan teknis perkuliahan. Caranya ini di sini klik seperti ini biru, kemudian tekan di mouse, tekan kiri begini. Nah, di bawah begini sampai ke bawah seperti ini, dibawa ke tadi kotak. Nah, di sini dipasin di situ di bawah tuh. Nah, dipasin di internetnya. Ya, itu sudah kelihatan. Kemudian kita bawa ke tengah seperti ini. Nah, itu kan merah kotaknya ya, itu tandanya belum masuk. Nah, kalau udah pas di tengah, nah itu berubah biru. Kalau sudah biru, kemudian dilepas di sini. Tunggu. Nah, ini kontrak belajar sudah masuk. Kemudian kita menuju ke bawah, ini klik simpan dan kembali ke kursus. Oke ya, Bapak Ibu, ini ya, ini sudah terpasang kontrak belajar dan teknis perkuliahan. Baik. Selanjutnya kita akan menambahkan apa? Di pertemuan pertama yang akan kita tambahkan lagi adalah silabus.
Ya, kita klik lagi di sini, tambahkan sebuah aktivitas. Silabusnya dalam bentuk apa? Silabusnya dalam bentuk PDF. Maka kita akan pilih file di sini ya. Klik kiri. Nah, oke, tambahkan bawah. Nah, langsung ditulis ini judul deskripsi ya. Judul adalah silabus mata kuliah Kemuhammadiyahan ya. Oke. Instruksinya silahkan download dan pelajari silabus di atas. Lalu di sini klik tampilkan. Ya. Oke. Ya, ini sama kayak tadi ya, selalu seperti itu. Kita cari di situ silabusnya di file silabus Kemuhammadiyahan. Nah, ini ya silabus Kemuhammadiyahan. Sama diklik di sini. Klik kiri, tekan kiri di mouse. Nah, tekan seperti ini biru, jangan dilepas, langsung bawa ke bawah. Pasin di sini. Oke, sampai muncul itu. Seperti itu kita bawa ke tengah. Nah, oke, sudah biru seperti ini, lepas. Nah, lalu menuju ke bawah. Setelah ini terpasang ya. Kalau internetnya lemot ya tunggu dulu gitu ya. Nah, kemudian terus ke bawah, simpan dan kembali ke kursus. Oke. Untuk pertemuan pertama ini sudah cukup ya. Ini sebenarnya kalau mau ditambah lagi Bapak Ibu bahan yang penting di situ silahkan. Nah, pertemuan pertama sebenarnya kita akan bertemu mahasiswa, menyapa mahasiswa dan akan menjelaskan terutama ini nih, kontrak belajar dan teknis perkuliahan. Tapi tetap kita display di e-learning walaupun nanti pertemuan pertama kita akan Zoom itu ya. Pertama itu Zoom. Nah, kita akan jelaskan ini. Tapi supaya nanti bisa direview lagi, mahasiswa nggak lupa, tetap itu kita taruh di dalam e-learning gitu. Ya. Karena itulah di sini yang kita taruh adalah PowerPoint saja. Kenapa? Karena mau kita jelaskan gitu. Nah, nanti kalau materi yang kita taruh, kalau PPT, kita nggak boleh hanya PPT mati seperti ini. Harus PPT yang dipresentasikan dan sudah menjadi video. Ini kan karena kita mau jelaskan jadi hanya PPT seperti ini. Nanti kita akan jelaskan lagi. Silabus. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan yang lain-lain setelah ini boleh disilahkan apa yang penting. Misalnya, umpamanya Bapak Ibu punya profil di medsos supaya lebih kenal dengan mahasiswa ya, ini kan semuanya kan pakai Zoom ya, kenalan pakai Zoom misalnya boleh ditambahkan umpamanya, atau mungkin Bapak Ibu punya YouTube ya. Nah, saya misalnya punya YouTube di sini. Cari saja YouTube-nya di situ, channel YouTube-nya. Nah, udah terbuka Thohirin Sanmiharja, ini channel saya untuk materi-materi. Di klik biru seperti ini nanti ditambahkan ya. Cara menambahkan gimana? Ini karena link ya. Nah, kalau link cara menambahkan mulai dari sini sama tadi, klik ya. Klik kiri, tambahkan. Yang mau kita tambahkan adalah link, maka kita pilih URL. Ini yang bawah. Klik, oke, tambahkan. Nah, namanya adalah akun YouTube kuliah AIK ya umpamanya. Terus kemudian di sini, inilah di sini untuk mempaste menaruh link tadi ya. Kita menuju ke linknya tadi, kita buka. Ini sudah biru ya. Tinggal di blok saja kalau belum seperti ini. Kita copy. Nah, kita taruh di sini. Paste, oke ya. Materi mata kuliah AIK juga dapat lihat dalam channel di atas ya, misalnya ya. Klik di sini ya, tampilkan. Oke, kemudian seperti sebelumnya ini simpan kembali ke kursus.
Kayak Bapak Ibu ini sudah tersimpan. Ini nanti akan ngelink. Nah, secara umum ini saja sudah cukup, tapi dipersilahkan kalau ada yang perlu ditambahkan lagi ya. Lalu kita akhiri dengan doa perkuliahan ini, tambah sebuah aktivitas. Ya. Karena doa supaya tampil seperti tadi, seperti doa awal kuliah, kita akan gunakan label. Ini ya Bapak Ibu ya. Label, klik biru, kita tambahkan. Oke. Nah, ini doa akhir kuliah, taruh di sini. Cari dulu filenya, dibuka. Saya sudah buka filenya di sini. Ya, di copy, ya, di blok, di copy, kemudian ditaruh di sini. Oke ya, sudah terpasang. Kalau misalnya ini kurang diedit, kurang naik, silakan disesuaikan seperti ini ya. Biar enggak terlalu makan tempat ya. Ya, terus nah ini naikkan ya, udah pas seperti ini. Nah ini ya, udah rapi seperti ini. Lalu kita ke bawah, simpan dan kembali ke kursus, klik kiri ya. Oke ya Bapak Ibu, ini tampilan perkuliahan perdana sudah siap ya. Kalau kita lihat nih strukturnya, di sini ada menyapa mahasiswa. Kemudian ini pertemuan pertama ada doa, terus di sini adalah bahan-bahan perkuliahan di sini ya, kontrak belajar, silabus, di sini ada tambahan lagi untuk mendukung pembelajaran, diakhiri dengan doa akhir kuliah. Oke ya, baik. Nah, yang kedua sama saja seperti itu ya, intinya sama gitu ya. Tapi untuk yang kedua itu perbedaannya di interaksinya. Baik, kita akan langsung ke yang kedua ya. Kita akan edit pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu ini di sini kita edit di kemuhammadiyahan pertemuan kedua. Pertemuan kedua adalah Kiai Dahlan dan pemberdayaan kaum du'afa ya. Ini tema kedua untuk mata kuliah kemuhammadiyahan. Sudah seperti ini ya, seperti tadi, di klik enter. Oke, sudah. Lalu tambahkan sebuah aktivitas seperti tadi, selalu diawali dengan doa, taruh pakai label, klik tambah ya. Kemudian doanya dibuka, doa awal kuliah, di copy, masukkan ke sini ya, betulin dulu biar rapi deh, naikin. Oke, langsung ke bawah, simpan, kembali ke kursus. Oke ya, doa sudah. Yang kedua tinggal materinya nih. Materinya, tambahkan sebuah aktivitas. Materinya apa dulu gitu yang mau kita tambahkan. Nah, kebetulan untuk kemuhammadiyahan ini materi saya yang sudah siap itu tulisan di website ya, link gitu. Kalau Bapak Ibu materinya PDF, maka di sini ya. Nah, kalau video presentasi PPT, kalau PPT harus video ya, video presentasi, tidak boleh PPT diem itu ya. Nah, kalau materi tertulis kan dia sudah menjelaskan boleh pakai PDF, ini pakainya file. Kalau buku itu ini potongan-potongan buku ya, tentu saja juga PDF boleh pakai ini ya, folder dan seterusnya, tapi umumnya ya file ini. Oke, yang untuk PDF itu. Kemudian link saya, karena materinya yang kemuhammadiyahan itu yang saya sudah siap adalah tulisan di website saya, link saya pakai ini URL. Bapak Ibu silahkan disesuaikan, klik tambahkan. Nama judulnya adalah materi ke-1, judulnya terserah deh ya, Kiai Dahlan, Kiai Dahlan dan pemberdayaan kaum du'afa.
Oke, judulnya ya. Ini judul materi yang akan kita taruh. Kemudian di sini karena saya pakai link, saya akan membuka website saya kuliahaik.com. Kemuhammadiyahan yang pertama ini sudah ada di sini. Oke, ini materi saya yang pertama. Saya sudah tulis di website seperti ini. Jadi saya akan cantumkan linknya saja. Nanti mahasiswa akan membaca di sini. Boleh juga di copy gitu ya. Taruh linknya di sini. Ya, kasih instruksi. Silahkan teman-teman baca materi di atas dan perkaya dengan searching materi lain. Oke ya. Kita tampilkan instruksinya di depan ini, tampilkan deskripsi, klik. Oke. Setelah itu ke bawah ini simpan dan kembali ke kursus. Oke ya. Nih, Bapak Ibu sekalian, pertemuan kedua, ini materi ke-1 ini ya. Ini materinya sudah terpasang. Nah, mahasiswa bisa mempelajari ini ya. Kalau mau ditambah lagi misalnya punya video penjelasannya boleh ya, tapi karena ini saya adalah tulisan sebenarnya sudah menjelaskan ya, tidak pakai video lagi juga sudah cukup sebenarnya. Nah, satu lagi yang harus kita tambahkan adalah bagaimana kita berinteraksi dengan mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Kalau yang pertemuan pertama di dalam panduan kita kontrak itu kan dia kan mau pakai Zoom meeting gitu ya. Yang akan kita jelaskan ini nih, terutama PPT ya. Ya kita interaksinya pakai Zoom gitu. Tapi pertemuan kedua ya diharapkan jangan Zoom terus gitu. Nanti masa kehabisan kuota gitu ya. Jadi sarannya kan Zoom kalau bisa 3 kali. Ya sesuai mata kuliah, kalau memang harus Zoom sih ya, seperti itu. Nah, interaksinya dengan mahasiswa apa? Jadi nggak boleh hanya materi perkuliahan, itu harus ada interaksi dengan mahasiswa gitu. Nah, kita tambahkan di sini ya model interaksi dengan mahasiswa. Tambahkan aktivitas. Nah Bapak Ibu yang atas ini aktivitas, inilah jenis-jenis interaksi yang dapat kita pilih. Kalau yang bawah tadi yang ini sumber, ini adalah bahan-bahan perkuliahan ya. Ini adalah model-model bahan ajar, sesuai dengan jenisnya kita pilih yang ini gitu. Kemudian yang atas ini adalah interaksi. Ini banyak, ada assignment, tugas dan seterusnya. Ini kalau Big Blue ini seperti Zoom ya. Seperti Zoom tapi pakai Olu gitu, Zoom di dalam Olu ya. Yang relevan apa gitu, ini ada untuk membuat soal, membuat tugas dan semacam. Karena ini adalah untuk interaksi materi, yang pas antara lain adalah yang paling sederhana adalah pakai forum ya. Pakai obrolan boleh juga gitu ya, tapi nanti jadi face to face, agak susah kita layaninya. Kalau forum ini seperti grup WA, nanti satu grup kita akan saling membalas gitu ya, mengomentari. Jadi ini kita cobakan pakai forum nih yang sederhana ya. Kita klik di sini, klik kiri, oke, sudah biru, kita tambahkan. Kita tulis forum diskusi. Diskusi, oke. Misalnya kita kasih instruksi, silakan klik forum, semua mahasiswa harus aktif dalam forum, seperti itu ya, atau instruksi lain yang menurut Bapak Ibu relevan. Lalu ini tampilkan instruksinya, tampilkan di depan gitu ya, supaya nanti terbaca langsung. Lalu ke bawah, klik simpan dan kembali ke kursus. Oke. Nah, ini sudah terpasang Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ini baru rumahnya ya. Oke, yang baru kita buat adalah rumah forumnya. Sekarang kita mau membuat di dalamnya tempat diskusinya ya. Kita klik lagi nih forum yang sudah kita buat, klik kiri ya, seperti ini, arahkan kursornya. Nah, klik kiri. Nah, di sini ada tambahkan topik diskusi. Jadi di dalam satu rumah forum itu sebenarnya kita bisa mendiskusikan banyak topik gitu ya.
Nah, tapi setidaknya ya satu topik gitu. Nanti dipasang 3 topik nggak aktif lagi kan. Nah, sini tambah topik diskusi baru, ini klik saja, klik kiri yang ini ya. Nah, di sini misalnya diskusi materi ke 1 ya, umpamanya seperti itu. Kemudian setelah membaca materi silahkan komentar di sini, review materi, bertanya, menjawab pertanyaan teman, dan lain-lain ya, misalnya seperti itu, atau instruksi lain yang relevan ya sesuai materi Bapak Ibu. Sudah seperti ini, lalu kita post ke forum. Ini klik yang bawah ini, klik kiri. Nah, ini forumnya sudah jadi nih ya, forumnya sudah jadi, tampilannya seperti ini. Diskusi ini materi ke 1 dimulai oleh Thohirin ya kan, saya yang pertama membuat tadi ya. Post terakhir ini maksudnya nanti kalau ada mahasiswa yang komen terakhir akan tampil di sini. Balasan urut turunan ini nanti kalau ada yang komen di sini akan terindeks. Jadi ini akan berubah. Kalau ada 2 orang yang komen di situ, ini menjadi angka 2. Terus 30 di sini akan berubah 30 dan seterusnya gitu. Oke ya Bapak Ibu, kita kembali ke depan. Ya, boleh diklik sini atau klik yang lain, yang penting kita akan kembali lagi ke muka maaf, ke materi ya. Kita klik dashboard aja, dashboard. Oke, tadi kemuhammadiyahan 3U. Oke ya, kita lihat tampilannya tadi. Nah, seperti ini. Pertemuan kedua doa, kemudian ada materi di sini, kemudian ada alat untuk interaksi ya, ada forum interaksi di sini. Nah, setidaknya sesederhana ini ya, ini sudah memadai ya, sudah bisa untuk kuliah gitu ya. Nah, setelah ini cukup, kemudian tambahkan doa akhir, klik lagi di sini. Doa akhir tadi pakai label ini, yang ini tambahkan. Oke, ini tempat untuk taruh doa akhir kuliah. Oke, kita copy, taruh di sini. Oke, dirapikan dulu. Oke, setelah itu simpan dan kembali ke kursus ini yang bawah. Oke ya, kita lihat pertemuan kedua, doa, kemudian materi, interaksi di sini dan mahasiswa, kemudian doa akhir kuliah. Baik Bapak Ibu sekalian, di pertemuan ketiga dan seterusnya kurang lebih seperti di pertemuan kedua ini. Baik, demikian tadi cara mengupload materi, mempersiapkan materi untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.